mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa program studi S1 Agribisnis, selamat berjumpa dalam program pembelajaran mata kuliah Programa dan Evaluasi Penyuluhan Pertanian. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik tentang proses identifikasi potensi wilayah dalam kegiatan penyuluhan. Dalam hal ini, materi yang dibahas terkait dengan tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam proses identifikasi potensi wilayah. Seperti yang saudara ketahui, proses identifikasi potensi wilayah merupakan tahapan pertama dalam melakukan penyusunan program penyuluhan. Tentunya topik ini sangat menarik untuk disimak. Selamat mengikuti. Secara umum, setelah mengikuti proses pembelajaran tentang materi ini, saudara diharapkan dapat mengetahui tahapan dalam proses identifikasi potensi wilayah, mulai dari pengumpulan, pengolahan, dan analisis data potensi wilayah. Baiklah saudara, kita mulai bahasan kita tentang proses identifikasi potensi wilayah. Untuk itu, secara khusus pada program ini akan dibahas beberapa sub pokok bahasan yang meliputi 1. Pengumpulan data potensi wilayah. 2. Teknik pengumpulan dan pengolahan data potensi wilayah. 3. Analisis masalah berdasarkan data potensi wilayah. Nah, saudara, kita mulai dengan sub pokok yang pertama, yaitu pengumpulan data potensi wilayah, yang mencakup pengertian potensi wilayah, tujuan identifikasi potensi wilayah, pengumpulan data biofisik, mengumpulkan data sumber daya manusia atau SDM, serta pengumpulan data penunjang. Saudara mahasiswa, agar dapat lebih memahami tentang proses pengumpulan data potensi wilayah, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu tentang pengertian potensi wilayah, khususnya yang berkaitan dengan penyuluhan pertanian. Potensi wilayah adalah keseluruhan potensi pengembangan usaha tani maupun peluang-peluang lainnya pada satuan wilayah tertentu yang memungkinkan untuk dikembangkan. Tujuan dilaksanakannya identifikasi potensi wilayah adalah untuk menyediakan seperangkat data dan informasi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan dan penetapan rekomendasi usaha tani setelah dilakukannya analisis potensi wilayah. Salah satu data yang perlu dikumpulkan adalah berupa data biofisik dari suatu wilayah pertanian. Nah, tentunya saudara ingin mengetahui apa saja yang termasuk dalam data biofisik kan? Yang termasuk data biofisik adalah 1. Gambaran atau deskripsi umum wilayah. 2. Karakteristik lahan dan iklim. 3. Curah hujan rata-rata dalam 5 tahun terakhir. 4. Luas lahan menurut ekosistem. 5. Luas lahan menurut penggunaan. 6. Luas tanam komoditas utama. 7. Luas pola usaha tani. Nah, agar lebih jelasnya, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang data biofisik tersebut. Pertama, deskripsi atau gambaran umum wilayah terdiri dari 1. Batas wilayah. 2. Letak wilayah. Dan 3. Luas wilayah. Selanjutnya yang termasuk data biofisik adalah karakteristik lahan. Karakteristik lahan diperlukan untuk menentukan jenis komoditas apa yang cocok ditanam dengan karakteristik tertentu. Informasi ini akan berguna untuk menentukan jenis komoditas serta pola bertanam. Sebagai contoh, jenis lahan kering dapat ditanami dengan palawija. Sedangkan jenis lahan basah dapat ditanami dengan padi.
Iklim sebagai data biofisik mencakup curah hujan, kelembaban, suhu, dan intensitas penyinaran matahari. Informasi ini perlu diketahui untuk menentukan jenis komoditas waktu bertanam, serta pola bertanam. Curah hujan adalah intensitas hujan yang dihitung berdasarkan rata-rata dalam 5 tahun terakhir. Data biofisik lainnya adalah luas lahan. Luas lahan menurut ekosistem dapat berupa informasi tentang luas lahan sawah, misalnya irigasi dan tada hujan, atau luas lahan kering dan jenis ekosistem lainnya, misalnya pantai, perairan umum. Luas lahan menurut penggunaannya misalnya adalah pekarangan, tegalan atau ladang, padang rumput, perkebunan, dan kolam. Luas tanam komoditas utama diidentifikasi berdasarkan subsektor yang dipilih, misalnya tanaman pangan, palawija, hortikultura, dan lainnya. Satu lagi yang termasuk data biofisik adalah pola usaha tani. Pola usaha tani ini diidentifikasi dalam kurun waktu 1 tahun, ditambahkan pula informasi tentang jumlah areal atau populasinya, serta jumlah petani yang mengusahakan. Saudara mahasiswa, petani baik secara individu maupun kelompok, tokoh masyarakat dan lainnya adalah sasaran utama penyuluhan. Oleh karena itu, setiap penyuluh harus mengenali karakteristik SDM yang ada di wilayah kerjanya. Karakteristik sumber daya manusia yang harus dikenali oleh penyuluh adalah jumlah dan karakteristik penduduk yang dapat diidentifikasi melalui aspek kependudukan, yaitu 1. Pertumbuhan penduduk, 2. Jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin, status perkawinan, jenis pekerjaan, jenis usaha tani, serta luas dan status kepemilikan lahan. Satu lagi yang diperlukan dalam melakukan identifikasi potensi wilayah yaitu mengumpulkan data penunjang. Lalu, apa saja yang merupakan data penunjang? Pada dasarnya yang termasuk data penunjang adalah data sekunder yang digunakan sebagai data pendukung atau data pelengkap. Saudara mahasiswa, setelah tadi kita membahas tentang pengumpulan data potensi wilayah, sekarang kita akan membahas tahapan selanjutnya dari proses identifikasi potensi wilayah, yaitu teknik pengumpulan dan pengolahan data potensi wilayah. Silakan disimak. Ada 4 kategori teknik pengumpulan data potensi wilayah, yaitu 1. Teknik individual, 2. Teknik kelompok, 3. Pengumpulan sumber data sekunder, dan 4. Participatory Rural Appraisal atau PRA. Teknik atau cara pengumpulan data secara individual adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari sumber informasi dalam waktu yang bersamaan. Dan di saat pengambilan data, antar sumber informasi tersebut tidak ada interaksi satu sama lain. Dalam hal ini, sumber informasi hanya berinteraksi dengan pencari informasi. Teknik individual dapat dilakukan dengan cara wawancara atau observasi pengamatan terhadap sumber informasi. Teknik kelompok membolehkan para peserta saling berkomunikasi dan berinteraksi selama proses pengumpulan data. Contohnya adalah Focus Group Discussion atau FGD. Data sekunder dapat diperoleh melalui laporan sensus, studi yang sudah dilakukan, catatan administrasi atau laporan, dan data lainnya. PRA atau Participatory Rural Appraisal adalah penilaian, pengkajian, penelitian keadaan desa secara partisipatif atau melibatkan masyarakat.
Misalnya kegiatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan program penyuluhan pertanian. Baik itu saat mengisi data identifikasi wilayah, mengolah data, atau merumuskan hasil analisisnya. Saudara mahasiswa, setelah kita membahas tentang subpokok bahasan tentang pengumpulan data potensi wilayah serta teknik pengumpulan datanya, sekarang kita sampai pada subpokok bahasan terakhir, yaitu tentang analisis masalah berdasarkan data potensi wilayah. Berdasarkan hasil identifikasi data potensi wilayah, tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis masalah dengan cara 1. Pemilahan terhadap data karakteristik lahan dan iklim. 2. Pemilahan data yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi, SDM, dan aspirasi petani. Dan yang ketiga, pemilihan jenis komoditas. Identifikasi masalah merupakan upaya untuk merumuskan hal-hal yang tidak dikehendaki atau faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang dikehendaki. Pemilahan terhadap data karakteristik lahan dan iklim, misalnya pH, kemiringan lahan, tekstur tanah, ketinggian tempat, kedalaman lapisan gambut, curah hujan, drainase, dan asal pembentukan lahan dilakukan untuk analisis sistem pertanian dan pilihan jenis komoditas. Saudara mahasiswa, penentuan jenis komoditas yang akan dikembangkan harus mempertimbangkan kesesuaian jenis komoditas dengan kondisi lahan serta iklim yang ada. Pemilahan data yang berkaitan dengan aspek sosial ekonomi, SDM, dan aspirasi petani ditujukan untuk menganalisis pola usaha tani yang sesuai. Untuk merumuskan pola usaha tani yang akan dikembangkan, maka pilihan jenis komoditas yang sudah dihasilkan perlu dianalisis dengan memasukkan berbagai aspek yang mempengaruhinya, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, aspek pasar, aspek agro-input, aspek analisa usaha tani, aspek lingkungan, dan aspek pendapatan. Pertimbangan aspek sosial dilakukan dengan memperhatikan apakah pengembangan suatu komoditas akan berdampak kepada aspek sosial atau tidak, misalnya aspek norma yang berkembang di masyarakat. Untuk aspek pasar, pertimbangan dilakukan dengan memperhatikan apakah jenis komoditas tersebut memiliki prospek pasar yang cerah, bagaimana segmen pasarnya, apakah memiliki daya serap terhadap komoditas tersebut. Aspek agro-input dipertimbangkan dengan memperhatikan peluang untuk pengembangan agroindustri. Untuk aspek analisa usaha tani dipertimbangkan dengan memperhatikan rasio keluaran masukan atau ROI dan titik impasnya apakah usaha tani tersebut menguntungkan dan layak dikembangkan. Pertimbangan aspek lingkungan dipertimbangkan dengan memperhatikan apakah ada dampak yang ditimbulkan akibat pengembangan komoditas tersebut. Untuk aspek pendapatan, dipertimbangkan dengan memperhatikan apakah dengan pola yang akan dikembangkan pendapatan petani akan meningkat. Nah, saudara mahasiswa, baru saja kita saksikan program pembelajaran tentang proses identifikasi potensi wilayah. Sebagai kesimpulan, dapat dikatakan bahwa ada 3 tahapan dalam proses identifikasi potensi wilayah, yaitu pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis data. Saudara mahasiswa, demikianlah program pembelajaran mata kuliah programa dan evaluasi penyuluhan pertanian. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman Anda tentang proses identifikasi potensi wilayah.
Kami harapkan pemahaman tentang materi tersebut dapat membantu saudara dalam melaksanakan tahapan penyusunan program penyuluhan pertanian. Selamat belajar dan sukses selalu menyertai Anda.